Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 dengan tema Bersih itu Sehat bagian yang kedua. Yang kita akan pelajari pada bagian yang kedua ini adalah tentang ketentuan wudhu dan tayamum. Tapi sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, berwudhu adalah ibadah yang sangat penting karena sebagai syarat sah dasar sholat. Kita melakukan wudhu mengikuti contoh Rasulullah SAW melalui hadis Nabi. Kalau melakukan wudhu tidak benar maka sholatnya tidak sah. Untuk itu mari kita belajar tentang wudhu. Yang pertama yaitu syarat wudhu. Syarat wudhu yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Yang ketiga tidak sedang berhadas besar. Keempat, menggunakan air suci dan menyucikan. Yang terakhir, syaratnya adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Rukun wudhu. Rukun berarti suatu hal yang wajib dan harus dilakukan. Apabila salah satu tidak dilakukan dalam rukun wudhu ini, maka wudhunya tidak sah. Adapun rukun wudhu yang pertama yaitu niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, membasuh kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Jadi rukun wudhu ini harus dilakukan dengan tertib. Sedangkan sunnah wudhu, yang pertama membaca basmalah pada permulaan wudhu. Yang kedua, menggosok gigi. Sunnah yang berikutnya itu mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang berikutnya berkumur dan membersihkan hidung, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga, dan mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Dan sunnah yang terakhir adalah membaca doa selesai wudhu. Jadi kalau sunnah wudhu boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Sekarang hal-hal apa saja yang membatalkan wudhu? Contoh yang membatalkan wudhu, buang angin atau kentut, buang air atau kencing, buang air besar, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, tidur, hilang akal karena mabuk atau gila. Sekarang kita lafalkan bersama-sama niat wudhu. Nawaitul wudhu ali rafa'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sedangkan doa setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sekarang kita urutkan urutan wudhu dengan benar dengan memperhatikan rukun dan sunnahnya. Yang pertama, membaca basmalah dan niat berwudhu. Mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Urutan yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Yang keempat, membersihkan lubang hidung. Yang kelima, membasuh muka. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketujuh, mengusap kepala. 8, mengusap telinga. 9, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah berdoa setelah berwudu. Selanjutnya kita membahas tentang tayamum. Tayamum itu adalah sebagai pengganti wudu atau mandi janabat atau mandi besar. Tentunya ketika kita tidak mendapatkan air. Syarat-syarat tayamum yaitu sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat. Sementara itu, waktu sholat sudah masuk.
Syarat yang berikutnya yaitu dengan tanah atau debu yang suci dan menghilangkan najis. Cara bertayamum. Yang pertama yaitu membaca basmalah dan niat tayamum. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan di atas debu yang suci lalu meniupnya. Yang ketiga, mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah sekali saja. Kemudian mengusapkan telapak tangan kiri pada punggung telapak tangan kanan. Kemudian telapak tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri sampai pergelangan. Anak-anak, bagaimana niat tayamum? Ya, niat tayamum adalah nawaitut tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Anak-anak, cukup sekian apa yang bisa Bu Nurul sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.